yang paling berat adalah di bagian wajah. Dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, ini adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati lah ya. Kalau sempurna sangat sulit. Tapi kami akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu ini. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Karena kadang tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi. Nah ini untuk supaya bisa nanti menghadapi atau dilakukan operasi rekonstruksi ini bisa dengan cepat baik, tentu kami harus mengembalikan kondisi dari pasien ini. Jadi Bapak sekalian, itu kurang lebih dari 3 bulan mungkin kami akan bertahap melakukan rekonstruksi di wajah ini. Ya, karena dari mulai mulut, hidung, pipi, ya. Karena terus terang aja Bapak sekalian, operasi wajah ini apalagi ada fraktur di wajahnya yang memerlukan implan. Ya, jadi Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf, kami akan ketat menjaga pasien dan kami akan terus, insya Allah, sampai pasien bisa kembali ke masyarakat. Sementara seperti itu. Terima kasih Pak Kapolri. Pren, info terhangat termelocot, update terkini keadaan Yuvita, ya, Tri Rezeki, korban dari kebiadaban Taufik Hidayat. Ini di lokasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ren, ya, sudah menjalani pembersihan, ya, kepala yang penuh dengan belatung dan muka yang mau di update, Ren, ya, operasi, maksudnya update itu apa? Ya, mau operasi karena sudah disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bahwa Yuvita sebelum rekonstruksi wajah ini perlu perawatan dulu, pembersihan, ya, pembersihan luka-luka yang ada di kepala. Untuk proses selanjutnya itu perlu ditangani khusus oleh 40 tim dokter, dan keluarga dilarang menjenguk untuk sementara karena takutnya itu membawa virus, nih, Ren, ataupun sebenarnya kuman. Supaya apa? Steril, Ren. Ya kita doakan, Ren. Walaupun Komnas HAM perempuan sing bajingan cocote syukur jeplak jerake Yuvita tidak termasuk penyiksaan, ya mudah-mudahan termakan mulutnya sendiri. Komnas HAM perempuan ini, orang yang mengatakan bahwa Yuvita belum tergolong penyiksaan, semoga dia, ya, mendapatkan perbuatan atau perlakuan yang sama seperti dilakukan atau dialami oleh Yuvita, biar dia tahu. Ren, kalau kita walaupun bukan saudara, Ren, bentuk simpati, kita doakan semoga operasinya lancar dan rekonstruksi wajah oleh tim ahli dokter Hasan Sadikin Bandung, ya, bisa segera pulih walaupun tidak 100% seperti sedia kala, minimal wujud seperti manusia pada umumnya. Karena sekarang mohon maaf, bukan istilahnya tidak wujud seperti manusia, tapi kan hancur-hancuran saja. Akibat mulut digunting, hidung digunting, sampai mata dicongkel ibaratnya, ya, terus jidat disilet-silet, diconyokin rokok sampai mana-mana, sampai kepalanya keluar belatung, tidak karu-karuan. Ini sangat luar biasa, penyiksaan yang luar biasa. Yang buta adalah Komnas Perempuan yang mengatakan itu tidak tergolong penyiksaan. Ya, Pren, info terupdate terkini keadaan Yuvita Tri Rezeki yang menjadi korban kebiadaban Taufik Hidayat. Melocot selanjutnya menyusul, bener ya? Tambah yang lain kan, karena kan ada yang ngomong juga di media sosial, Kang Deddy kalau uangnya diserahkan keluarganya, saya tambah 100 juta, itu Pak John LBF. Kalau Kang Deddy sepakat 250 jutanya kasih ke korban, insya Allah nanti saya tambahin 100 juta. Saya tambah tuh, kan saya kasihnya 250 tuh, nanti Pak John LBF nambah 100 juta. Bang Hotman kan juga sudah kekumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris. Sedangkan untuk rumah sakit KDM sudah setuju membayar, dan ada teman politisi kayaknya sih bakal kirim ke Bangkok untuk merubah mukanya. Bang Hotman, wah ada banyak. Orang tua Taufik Hidayat sampai menangis saat ditanya Kang Deddy Mulyadi, seorang bapak sampai izinkan relakan anak dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Karena apa? Karena orang tua juga merasakan sakit hati dan kecewa. Semoga anak-anak kita
semua jadi anak yang soleha ya teman-teman. Masya Allah, orang tuanya Taufik Hidayat ada sampai mengizinkan anaknya dihukum mati, bahkan dihukum seumur hidup teman-teman. Karena dia juga merasakan, dia pernah dulu sampai dipukul anaknya Taufik Hidayat sampai pingsan teman-teman. Masya Allah, begitulah ya teman-teman. Sampai jengkelnya, sampai kecewa orang tuanya, sampai anaknya rela dihukum mati, sampai nggak mau membela anaknya teman-teman. Inilah salut sama orang tua ini ya teman-teman. Dia rela mengorbankan anaknya yang telah berbuat kejahatan kepada Yuvita sampai seperti itu ya teman-teman. Masya Allah, ini bapaknya sabar ya bapak. Pasti semua akan ada hikmahnya. Nah kan warga kira-kira akan seperti apakah plot twist antara kasus Taufik Hidayat bersama YTR tersebut? Kok beda-beda begitu ya dari pernyataan padadang. Udah gitu dari kesaksian dan pernyataannya si YTR juga, perkara tato beda juga. Nyampe Bang Hotman Paris aja ikut bersuara. Ayo YTR nih 2,5 M, berani kagak? Istilah kata mah mengungkapkan yang sebenarnya begitu ya, berbicara sejujur-jujurnya ya terkait kenapa selama 3 tahun tersebut itu kok kagak berani kabur ya kan, masih tetap bertahan aja padahal udah tahu lu tinggal bersama iblis yang berwujud manusia begitu ya kan. Tuh, jadi liar gua warga mantengin terkait kasus Taufik Hidayat dan YTR ini itu. Aduh, kalau misalkan dibilang beda orang nih si Taufik Hidayat, tapi kan itu kan penjaga kos dan lain-lain pada tahu ya kan, dia yang selalu sama si YTR tersebut. Kalau soal tato mah kan bisa aja, tatonya tato temporer ya, yang beberapa bulan itu hilang begitu kan. Udah liar, kita lihat aja nanti kelanjutannya seperti apa. Intinya mah ya dari kasus ini tuh ambil pelajarannya, hikmahnya apa. Jangan mau seorang perempuan diajak tinggal bersama dengan laki-laki tanpa ada ikatan pernikahan alias mohon maaf nih ya, kumpul kebo gitu. Jangan mau. Itu aja dari info mah ya. Udah, bye. Dari kalangan masyarakat hingga pejabat, dari pengusaha hingga pengacara kondang profesional pun ikut turun tangan. Bapak Hotman Paris sampai menyumbangkan 2 miliar lebih mengenai kasus YTR yang dianiaya oleh saudara Taufik Hidayat. Dan atas keprihatinan Bapak Hotman Paris sampai menyumbangkan 2 miliar lebih. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Komnas Perempuan, kenapa kok Ibu bisa-bisanya bilang bahwa kasus YTR ini bukan kasus penganiayaan? Apakah menurut Ibu kalau misalkan mata sudah tidak ada, kaki sampai patah, terus bibir digunting, itu bukan penganiayaan? Apa menurut Ibu kalau penganiayaan harus dimutilasi dulu, lalu bisa disebut penganiayaan? Begitu Bu. Stop menyalahkan korban kekerasan, stop menyalahkan Yupi. Kenapa sih korban nggak ngelapor aja? Kenapa sih korban nggak kabur aja? Kenapa sih korban lemah banget sampai nggak bisa kabur, nggak bisa lari dari hubungan itu? Banyak banget kelakuan netizen-netizen gemes yang bikin kita gregetan. Kalau kita belum pernah menjadi korban kekerasan atau kita menjadi korban NPD itu, kita nggak tahu tuh rasanya gimana jadi korban. Gimana susahnya keluar dari hubungan yang toksik. Gimana susahnya keluar dari hubungan yang abusif. Makanya nonton film Mate di Netflix itu bagus banget ya, ngajarin kita bagaimana POV seorang korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan yang abusif atau toksik. Gimana korban ngerasa terperangkap dalam hubungannya, seolah-olah tuh mereka terperangkap di dalam sebuah gua dan gak bisa keluar. Meninggalkan hubungan yang abusif, meninggalkan hubungan yang toksik itu bukan cuma perkara meninggalkan orangnya saja, tapi lebih dari itu, bagaimana mereka harus melawan rasa takut, harapan, rasa bersalah, juga ikatan trauma yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Alasan yang paling sering kenapa mereka sulit banget untuk keluar dari hubungan yang toksik atau abusif, yang pertama adalah trauma bonding atau ikatan trauma. Trauma bonding itu karena pola hubungan yang hot and cold atau adanya intermittent reinforcement. Kadang dia baik, kadang dia jahat ya. Dia baik banget, terus habis itu dia dipukuli ya, dikasari, kemudian dia minta maaf, dia baik lagi, kemudian dikasari lagi, kayak gitu aja tuh terus menerus setiap harinya. Pola hubungan yang seperti itu tuh menciptakan ikatan emosional yang susah banget diputus, say. Kaitannya dengan zat-zat kimia yang ada di otak deh gitu, luar biasa, sehingga membuat korban itu terperangkap dengan hubungan itu selama bertahun-tahun lamanya bahkan. Kedua adalah manipulasi dan gaslight yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat si korban itu meragukan pikirannya sendiri. Meragukan pikirannya sendiri sampai dia ngerasa kalau dia itu
nggak sanggup gitu kalau dia harus hidup di luar sana tanpa pelaku. Yang ketiga adalah ancaman yang selalu dilakukan oleh pelaku. Jadi korban itu takut untuk kabur atau melarikan diri karena dia ngerasa kalau saya tertangkap lagi saya akan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk dari ini. Atau kalau saya kabur atau saya lari, nanti keluarga yang saya sayangi, ya, anak saya, orang tua saya, saudara saya, itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si pelaku atau akan dibunuh. Yang terakhir